Seorang kakak tega tebas kepala adik ipar hingga tewas. Seorang ibu diamuk usai terciduk pencuri uang mahar di pesta pernikahan. Bocah 11 tahun diperkosa oleh 2 remaja teman pamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat beraktivitas. Hari ini Kamis 26 September 2024. Selama 30 menit ke depan, kami akan mengajak Anda menyaksikan beragam peristiwa kriminal yang terjadi di sekitar kita. Bersama saya Tisna Aulia dalam program acara Razia. Pemirsa, kita awali razia edisi hari ini dengan informasi diduga hanya karena masalah pengairan, seorang kakak tega menebas kepala adik iparnya menggunakan senjata tajam hingga tewas di Kabupaten Goa. Korban tewas dengan sejumlah luka. Usai melakukan penganiayaan, pelaku langsung ditangkap oleh polisi. MN 60 tahun langsung diamankan oleh petugas Polsek Tompo Bulu dan dibawa ke Mapolres Goa untuk menjalani pemeriksaan. MN ditangkap polisi usai diduga membunuh adik iparnya Daeng Saleh 58 tahun dengan menggunakan sebilah parang. Aparat Polsek Tompo Bulu dan identifikasi Satreskrim Polres Goa yang menerima laporan melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengamankan sejumlah barang bukti termasuk senjata tajam yang digunakan pelaku menganiaya adik iparnya hingga tewas mengenaskan. Sementara korban Daeng Saleh, 58 tahun, disemayamkan di rumah duka di Desa Tanete, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Goa. Peristiwa pembunuhan terjadi pada Jumat siang di Desa Tanete, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Pelaku yang membawa sebilah parang menebas adik iparnya secara membabi buta hingga mengakibatkan korban tewas mengenaskan. Diduga pembunuhan dilakukan karena dendam saat pelaku dituduh menutup air irigasi yang sedang mengalir ke sawah korban. Pelaku dan korban ini terjadi cekcok. Ini masalah saluran air yang ada di persawahan mereka, sehingga berakibat pada pemarangan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban yang mengakibatkan korban mengalami beberapa luka sehingga korban meninggal dunia di TKP. Saat ini pelaku MN masih menjalani pemeriksaan di unit Reskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Sementara korban pembunuhan telah dimakamkan keluarga di TPU Desa Tanete, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Goa. Dari Kabupaten Goa, Bukma Anyus melaporkan. Diduga gagal menyalip, pengendara sepeda motor dalam kecepatan tinggi menabrak minibus dari arah berlawanan di Jalan Poros, Kabupaten Maros Bone. Akibatnya korban tewas usai terpental sejauh 5 meter. Telah terjadi kecelakaan. Dalam rekaman video amatir, seorang pekerja pelebaran jalan Baba usia 20 tahun tergeletak di jalan dalam kondisi mengeluarkan darah di bagian hidung usai terlibat tabrakan dengan minibus. Kejadian tersebut sontak menghebohkan warga dan pengendara di Jalan Poros Maros Bone kilometer 53, Kecamatan Simbang, Kabupaten Maros. Warga kemudian langsung mengevakuasi korban menggunakan mobil truk menuju puskesmas terdekat. Kejadian ini bermula saat korban mengendarai sepeda motor pulang dari bekerja dari arah Kabupaten Bone menuju Kota Maros. Saat tiba di lokasi, korban hendak menyalip dengan kecepatan tinggi, namun minibus yang dikendarai oleh sopir bernama Munir, 47 tahun, dari arah berlawanan juga menyalip truk di depannya hingga keduanya terlibat tabrakan. Akibatnya korban terpental dari sepeda motornya sejauh 5 meter hingga tewas di tempat, sementara motor korban rusak parah hingga patah. Pada saat bersamaan, kendaraan tersebut tidak dapat terhindari oleh persentuhannya. Kedua kendaraan itu mengakibatkan pengendara roda 2 itu terpental kurang lebih 5 meter dari posisi awal
mengakibatkan kendaraan mengalami rusak parah dan korban meninggal di tempat. Kasus kecelakaan lalu lintas yang menewaskan seorang pengendara sepeda motor ini telah ditangani oleh petugas kepolisian. Sementara kedua kendaraan beserta sang sopir minibus telah diamankan di unit Gakum Polres Maros. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, misteri penemuan mayat seorang lansia berjenis kelamin perempuan tanpa identitas di area perkebunan di Kabupaten Sidrap akhirnya terungkap. Korban ternyata dibunuh oleh temannya sendiri hanya karena jengkel saat ditagih hutang oleh korban. Kasus penemuan mayat seorang lansia berjenis kelamin perempuan di samping sebuah gubuk area perkebunan warga di Desa Bolobulu, Kecamatan Pituriase, Kabupaten Sidrap akhirnya terungkap. Terungkapnya kasus ini usai ditemukan tanda-tanda kekerasan yang ada di tubuh korban yang diduga menjadi korban pembunuhan. Usai melakukan penyelidikan kasus tersebut, polisi akhirnya menangkap seorang perempuan parubaya yang ternyata pelaku dari hilangnya nyawa korban. Pelaku ternyata merupakan teman dekat korban sendiri bernama Astriani, 35 tahun warga Desa Compong, Kabupaten Sidrap. Sementara korban bernama Tamase, umur 64 tahun. Dari keterangan polisi, kronologi kejadian bermula saat pelaku dan korban berpergian bersama menggunakan sepeda motor milik pelaku. Namun saat di perjalanan, pelaku yang tersinggung oleh perkataan korban yang saat itu menagih utang kepada pelaku. Gelap mata, pelaku kemudian singgah dan langsung menghabisi nyawa korban dengan menggunakan balok kayu dan sebilah pisau lipat. Kemudian pelaku langsung meninggalkan jasad korban di area perkebunan warga. Untuk motifnya sampai saat ini hasil interogasi kita itu sementara adalah motifnya masalah hutang piutang. Atas perbuatannya pelaku kini ditahan di Rutan Mapolres Sidrap dan dikenakan pasal 340 KUHP dengan ancaman penjara maksimal seumur hidup. Dari Sidrap, Erwineka Pratama, iNews melaporkan. Sakit hati dengan atasan, seorang mantan pegawai jasa pengiriman barang diringkus oleh polisi. Pelaku bersama dua rekannya membobol 3 kantor jasa pengiriman, berhasil membawa kabur uang sebesar 80 juta rupiah dan 34 unit handphone. Hasil curian dipergunakan untuk bermain judi online. Unit Jatanras Polres Tabes Makassar dibantu Jatanras Polres Maros mengungkap kasus pembobolan disertai dengan pencurian 3 kantor jasa pengiriman barang di Kota Makassar dan Kabupaten Goa yang dilakukan oleh 3 kawanan berkelompok. Pelaku Fatur 20 tahun yang tengah terlelap tidur di sebuah rumah di Desa Salendrang, Kabupaten Maros dikepung oleh polisi. Kedatangan belasan aparat membuat kaget seisi rumah. Mengetahui kehadiran petugas, pelaku berupaya mengelabui petugas dengan mematikan lampu, bersembunyi di balik pintu kamar hingga berencana kabur ke Kota Timika, Papua. Interogasi pelaku menuai titik terang. 2 pelaku lainnya diketahui berkeliaran di Kota Makassar. Petugas dengan cepat bergerak dan berhasil membekuk Basyara, 25 tahun, selaku pelaku utama yang juga mantan karyawan di jasa pengiriman tersebut. Penangkapan pelaku berlangsung dramatis di sebuah minimarket. Di lokasi berbeda, Rudi, 48 tahun, dibekuk oleh polisi saat tengah bekerja sebagai juru parkir. Menurut Kasat Reskrim Polres Tabes Makassar, ketiga pelaku membobol jasa pengiriman tersebut melalui atap kantor. Total mengambil uang sebesar 80 juta rupiah dan 34 unit handphone milik pelanggan yang akan dikirim. Pelaku lalu menghabiskan uang dan menjual handphone curiannya untuk digunakan memenuhi kebutuhan harian dan bermain judi online. Untuk pelaku utamanya ada 3 orang, salah satunya ada mantan karyawan. Dari 3 TKP tersebut, total kerugian uang yang berhasil diambil sebanyak 86 juta. Kemudian handphone yang merupakan handphone untuk dikirim ke yang pelanggan sebanyak 34 buah.
Kini pihak kepolisian telah menyita barang bukti berupa 8 unit handphone curian dan beberapa receiver rekaman CCTV yang dicabut pelaku saat beraksi. Polisi pun masih mengejar sejumlah barang bukti handphone yang telah dijual pelaku ke penadah. Atas perbuatannya, ketiga pelaku terancam pasal 363 KUHP terkait pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Kami akan kembali pemirsa dengan informasi seorang ibu diamuk usai terciduk mencuri uang mahar di pesta pernikahan. Informasi selengkapnya tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam program Razia. Pemirsa, seorang emak-emak di Kabupaten Pindrang hampir diamuk massa usai terciduk mencuri uang panai atau uang mahar di sebuah rumah yang menggelar acara pernikahan. Pelaku beraksi dengan berpura-pura menjadi keluarga pengantin. Inilah video amatir warga saat seorang emak-emak hampir diamuk massa usai terciduk mencuri uang panai atau uang mahar di sebuah rumah yang menggelar acara pernikahan di Desa Wiringtasi, Kecamatan Supa, Kabupaten Pindrang. Beruntung emak-emak ini langsung diamankan pihak kepolisian yang menerima laporan warga. Di hadapan polisi, emak-emak ini pun mengaku telah mencuri uang senilai 10 juta yang merupakan uang panai atau uang mahar dari dalam kamar pengantin. Aksinya itu dilakukan saat suasana pesta pernikahan sedang ramai. Pelaku pun masuk menuju kamar untuk mengambil uang dengan cara berpura-pura menjadi keluarga pengantin. Aksinya terbongkar setelah seorang keluarga pengantin melihat pelaku mengambil sejumlah uang dan langsung melaporkan kejadian itu. Di suatu rumah pasti akan kerabat-kerabat yang jauh dan dekat akan berkumpul di rumah itu. Jadi dia berpura-pura sebagai kerabat yang datang ke rumah itu dan mencari kesempatan melihat dan mengambil uang mahar yang ada pada waktu itu yang berada di dalam kamar. Diketahui emak-emak ini sebelumnya sempat ditangkap dengan kasus yang sama. Namun karena pihak keluarga pengantin tidak melanjutkan pelaporan, pelaku pun dibebaskan dengan syarat tidak mengulangi perbuatannya. Dari Pindrang, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Modus sebagai dukun, seorang pria Parubaya diringkus aparat kepolisian usai mencuri 1 unit telepon genggam di salah satu warung di Kota Makassar. Bersama barang bukti curiannya, tersangka yang berusia 50 tahun ini digiring ke Mapolsek guna proses hukum lebih lanjut. Bermodalkan rekaman CCTV di sekitar TKP, aparat kepolisian dari Resmo Polsek Pandakukang yang melakukan penyelidikan terkait adanya aksi pencurian 1 unit telepon genggam milik warga di Jalan Veteran di 1 Kota Makassar. Akhirnya berhasil mengamankan seorang pria Parubaya yang merupakan tersangka pelaku pencurian HP. Pelaku yang diketahui atas nama Zainal alias Boy, 50 tahun warga Jalan Bangkala, diamankan di rumahnya tanpa perlawanan. Pelaku juga mengakui mengambil HP korban saat korban melayani pelanggan dan lengah. Awalnya pelaku mendatangi warung korban untuk membeli barang, namun barang yang hendak dibeli pelaku habis. Pelaku pun meminta izin untuk istirahat sejenak di warung korban. Di saat itu pelaku mulai memperhatikan korban yang dalam kondisi kurang sehat. Pelaku pun menyodorkan diri untuk mengobati korban. Yakin akan kata-kata pelaku, korban pun bersedia untuk diobati dan dijampi-jampi oleh pelaku. Usai mengobati korban, pelaku selanjutnya izin untuk tetap berada di warung korban dan korban pun tak keberatan. Namun saat korban berdiri untuk melayani pembeli, pelaku tiba-tiba hilang tanpa pamit. Korban baru menyadari HP miliknya hilang kurang lebih dari 10 menit setelah pelaku pergi. Korban pun langsung melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Pandakukang Kota Makassar. Panit Reskrim Polsek Pandakukang Ibtu Munawir Amri membenarkan pihaknya telah mengamankan pelaku di salah satu rumah di Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Yang mana setelah kami melakukan interogasi, pelaku mengakui telah mengambil 1 buah handphone di Kecamatan Pandakukang, tepatnya di toko milik korban. Dan akibat perbuatannya pelaku dijerat dengan pasal 362 KUHP
dengan ancaman kurungan penjara maksimal 5 tahun lamanya. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurbone, Ainus melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, polisi menggerebek seorang pemuda yang diduga bandar narkoba jenis sabu di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Dalam penggerebekan tersebut, polisi menemukan 1,2 kg narkoba jenis sabu serta sebuah timbangan digital sebagai barang bukti. Proses penangkapan pelaku berlangsung dramatis. Aparat Satres Narkoba Polres Goa langsung menggerebek SU 29 tahun, seorang pemuda bandar narkoba jenis sabu-sabu di salah satu indekos di Jalan Mustafa Deng Bunga, Kelurahan Romang Polong, Kecamatan Sompo Opu, Kabupaten Goa. Penangkapan ini pun berlangsung dramatis karena pelaku sempat membantah bahwa tidak memiliki barang narkoba. Alhasil polisi yang menggeledah kamar kos pelaku berhasil menemukan sejumlah paket narkoba jenis sabu dengan seberat 1,2 kg yang disembunyikan di dalam lemari pakaian pelaku. Penangkapan pemuda bandar narkoba asal Riau ini berawal dari laporan warga yang curiga dengan adanya transaksi narkoba di salah satu indekos. Polisi yang menerima laporan pada 16 Agustus 2024 lalu kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil mengungkap serta menangkap seorang bandar berinisial SU. Di hadapan polisi, pelaku mengaku memperoleh barang haram tersebut dari seorang bandar yang juga mantan narapidana kasus narkoba. 2 kilo atau 10 kilo? 2 kilo, Pak. Baru 2 kilo? Sudah berapa yang habis? Baru 800, Pak. 800? Berapa itu hasil penggeledahan? Usai penggeledahan, pelaku bersama barang bukti sabu seberat 1,2 kg langsung dibawa ke Mapolres Goa, Sulawesi Selatan. Polisi pun hingga kini masih terus menyelidiki dan mengejar bandar besar pelaku yang diduga berada di Riau. Saat ini adalah yang kita tangani masih bandar, ya, dan sekaligus pengedar. Sabu ini rencananya memang dipasarkan di Goa, dijual juga atas kota. Iya. Jadi untuk pemasarannya wilayah Sulawesi Selatan. Tersangka kini ditahan di Mapolres Goa dan dijerat pasal 112 Undang-Undang tentang Narkotika dengan kurungan penjara seumur hidup. Dari Kabupaten Goa, Bukma Ainus melaporkan. Kami akan kembali pemirsa dengan informasi bocah 11 tahun diperkosa oleh 2 remaja teman pamannya. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda kembali bersama kami dalam program Razia pemirsa. Seorang bocah perempuan berusia 11 tahun diperkosa oleh 2 remaja yang tidak lain adalah teman paman korban di sebuah hutan Tompo Bulu, Kabupaten Maros. Mirisnya 1 dari 2 pelaku ini masih di bawah umur. Mereka ditangkap setelah ibu korban melapor ke polisi. Unit Jatan-Ras Polres Maros yang mendapatkan laporan dari keluarga korban pemerkosaan langsung bergerak cepat dan tak butuh waktu lama untuk menangkap satu persatu dari 2 pelaku yang tengah berada di rumahnya masing-masing di Dusun Arra, Desa Tompo Bulu, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros. Mirisnya 1 dari 2 pelaku ini merupakan anak di bawah umur yang masih berusia 14 tahun berinisial AS. Sedangkan 1 pelaku lainnya lelaki dewasa berinisial ES umur 19 tahun. Mereka ditangkap setelah memperkosa seorang bocah perempuan berusia 11 tahun. Selain itu, para pelaku juga diketahuan merupakan teman dari paman korban keduanya, kemudian dibawa ke Mapolres Maros untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sebelumnya, pemerkosaan ini terjadi saat kedua pelaku yang merupakan teman paman korban meminta izin untuk mengajak korban jalan-jalan di sekitar rumah. Namun, bukannya diajak jalan, korban malahan diperkosa secara bergantian oleh para pelaku di sebuah hutan Desa Pucak, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros pada Sabtu lalu. Kasus pemerkosaan ini terbongkar saat korban yang dibawa pulang oleh pelaku lalu menceritakan kejadian ini kepada keluarganya sang ibu yang tidak terima lalu melapor ke polisi. Mengutarakan bahwa telah dilakukan tersebut oleh pelaku, korban bicara pelan-pelan ke tantenya. Sehingga kasus itu terbongkar ya kan? Iya.
Hingga saat ini kedua pelaku masih menjalani pemeriksaan oleh penyidik PPA Polres Maros dan mereka terancam dijerat dengan pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman minimal 5 tahun penjara atau paling maksimal 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Maros, Wahyu Ruslan Ainus melaporkan. Sementara itu, kasus dugaan kekerasan seksual di lingkungan kerja kembali terjadi di Kota Makassar. Korban yang merupakan salah satu staf di rumah sakit spesialis ini akhirnya berani melapor setelah aksi pelaku memaksa korban untuk berhubungan badan. Diketahui pelaku yang merupakan pimpinannya itu menggunakan relasi kuasanya untuk menakuti korban. Didampingi Dinas Perlindungan Perempuan dan aktivis perlindungan perempuan, korban akhirnya mendatangi Mako Polrestabes Makassar, Sulawesi Selatan, guna melaporkan atasannya yang melakukan pelecehan hingga memaksa korban untuk berhubungan badan. Mirisnya aksi kekerasan seksual itu diduga terjadi di lingkungan tempat korban bekerja dan pelakunya diduga adalah atasan korban. Bahkan dari hasil asesmen dari Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak UPTD PPA Makassar menemukan adanya ancaman kepada korban jika keinginan pelaku tidak dituruti. Aksi pelecehan itu dilakukan pelaku sejak Mei 2024. Di bawah ancaman akan dipecat, korban terpaksa menuruti keinginan pelaku. Meskipun korban mulai mengalami gangguan mental karena ketakutan ketika berada di tempat kerja, apalagi di tempat itu sering bertemu dengan pelaku. Tidak tahan dengan perlakuan pelaku, korban pun akhirnya memberanikan diri melapor, meskipun harus kehilangan pekerjaan selama 5 tahun di tempat itu. Bahkan korban mendapatkan intimidasi dari perusahaan tempat korban bekerja, agar tidak merusak citra perusahaan yang bergerak di bidang spesialis mata. Ini sudah kekerasan seksual yang keberapa kalinya sampai berani berbicara anggota keluarganya? Udah berapa kali, tetapi yang terakhir ini keras sampai dicekik itu. Sangat berbahaya. Iya. Itu ancamannya apa sampai tidak berani melapor? Keluarkan ke pekerjaannya. Kalau boleh tahu, korban sudah berapa lama bekerja di tempat itu? Sudah 5 tahun, udah jadi karyawan tetap. Sudah jadi karyawan tetap, dan baru tahun ini mendapat Iya, betul. oleh pimpinannya, atasannya. Atasannya. Korban baru berbicara pada saat dia merasa dia sangat-sangat tertekan dengan perlakuan terakhir pelaku. Pada saat pelaku memaksakan untuk berhubungan badan gitu ya, korban merasa disinilah dia harus melawan. Pada saat dia melawan, dia berontak, dia kemudian dicekik oleh pelaku dan dia memutuskan mengambil sikap, saya harus melapor ini. Sudah tidak bisa dibiarkan seperti ini terus-menerus. Hingga berita ini ditulis, polisi belum memberikan keterangan resmi terkait laporan korban. Korban juga telah didampingi aktivis perempuan dan UPTD PPA Makassar guna pemulihan trauma korban. Akibat aksi pelecehan pelaku itu, membuat kondisi mental korban terganggu. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang warga di Kota Makassar menjadi perbincangan warganet setelah membangun garasi untuk parkiran mobil di atas jalanan umum. Viral di berbagai platform media sosial. Setelah diberi pemahaman oleh pihak kelurahan, pemilik garasi akhirnya membongkar pagar besi yang digunakan selama 10 tahun untuk parkiran mobil miliknya. Sebuah rumah yang berada di Jalan Barawaja, Kecamatan Tambua, Kecamatan Talo, Kota Makassar, viral di berbagai platform sosial media. Setelah pemilik rumah membangun garasi untuk parkiran mobil di atas jalanan umum. Parkiran mobil yang diperkirakan berukuran 3 x 2 meter ini terbuat dari besi dan dipasang kuat menutupi separuh badan jalan. Akibatnya jalan Barawaja ini hanya bisa dilalui oleh kendaraan motor saja dan tidak bisa dilewati kendaraan roda 4. Pasca videonya viral, pihak kelurahan setempat bersama TNI Polri mendatangi pemilik rumah untuk memberikan himbauan agar membongkar garasi parkiran mobil miliknya yang dianggap melanggar aturan lantaran berdiri di atas jalanan fasilitas umum. Setelah menerima himbauan tersebut, pemilik rumah atas nama Agus berinisiatif membongkar sendiri garasi parkiran rumahnya. Pemilik rumah beralasan sengaja membangun garasi dari pagar besi sejak 10 tahun terakhir.
mengingat banyak warga lainnya yang juga membangun di atas fasilitas umum milik pemerintah Kota Makassar. Sebenarnya kan masih kok dulu ini, saya pikir belum dipakai, jadi saya bikin tempat mobil di atas air sini kok. Lama-lama pemerintah yang tutup. Dan jadi orang yang tidak tahu sama sekali bilang jalan umum ya. Kalau mau dia ini kiri kanan kan di sana tidak bisa lewat mobil. Kenapa saya diviralkan? Nanti masih ada bangunan lain Pak? Iya masih ada dua kiri kanan. Mestinya itu dibuka juga, ditindaki juga, jangan cuma saya. Berdasarkan keterangan Lurah Tamua Mai Piare, awalnya pemilik rumah sengaja membangun garasi tersebut mengingat mobil miliknya sering dilempari orang yang melintas. Alasannya itu katanya biasa ada anak-anak selalu melempar. Ya pernah satu kali, alasannya ya? Alasannya pernah satu kali kaca mobilnya dilempar. Sehingga dia ambil jalan untuk dia bikin garasi begitu. Di sepanjang jalan Barawaje ini juga ada beberapa warga lainnya yang menggunakan fasilitas umum yang tersambung dengan rumah pribadinya. Pihak kelurahan pun menghimbau agar pemilik rumah tersebut segera membongkar bangunan yang memakai jalanan umum. Dari Makassar, Yelios Fit iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam program acara Razia edisi hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Tisna Aulia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Akito pada selamat.